Pertama-tama sebagai insan hamba Tuhan, saya mengajak kepada seluruhnya untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan berkat, rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa bertemu walaupun dalam forum virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti program pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Ya, sebagai informasi saja kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita lihat situasinya saat ini, saya belum memantau yang lain, tetapi paling tidak ini info di daerah Jakarta, COVID hari ini menyentuh 5.500 lebih, bahkan 5.800 dalam satu hari. Apa artinya itu? Bahwa kita tidak boleh lengah terhadap situasi yang sekarang ini. Jadi kita tetap ikuti anjuran pemerintah. Nah, ini sengaja saya sampaikan karena ini ada kaitannya dengan program yang kita laksanakan saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah menerima penjelasan awal dari Bapak Direktur. Saya akan melengkapinya dan saat ini saya diberi slot atau diberi waktu untuk menyampaikan program pengantar program dan komitmen pembelajaran. Jadi program kita ini namanya adalah pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Yang sebagai informasi saja kepada seluruhnya bahwa terkait dengan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini kita lakukan dalam 3 tipe atau 3 skema. Yang pertama adalah kita laksanakan sosialisasi, ya, dengan melaksanakan talkshow, dialog-dialog seperti itu. Kemudian yang kedua kita laksanakan dalam skema pembinaan dan pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian yang terakhir adalah dalam skema pelatihan untuk pelatih atau training of trainers yang sekarang ini kita selenggarakan. Ya. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu sekalian jenis-jenis yang kita laksanakan terkait dengan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Kalau sedikit kita melihat apa sih artinya pemantapan nilai-nilai kebangsaan, ya, bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi ya kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemantapan itu artinya paling mudah adalah membuat sesuatu menjadi mantap atau meneguhkan sesuatu yang bernilai gitu ya. Memantapkan itu membuat sesuatu menjadi mantap. Apa yang kita buat menjadi mantap? Nilai-nilai kebangsaan. Nah, nilai-nilai kalau kita bicara nilai itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat berguna. Kalau dalam konteks kebangsaan atau lebih luas lagi dalam konteks bernegara, maka nilai-nilai kebangsaan itu adalah semangat persatuan dan kesatuan. Itu secara keseluruhan. Walaupun nanti kalau kita jabarkan banyak ya penjabarannya. Nah, tadi pemantapan nilai-nilai kebangsaan secara keseluruhan ya artinya kita melihat kembali, kemudian kita mendalaminya lagi, kemudian artinya mengimplementasikan dalam kehidupan kita, gitu ya. Tapi dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa secara normal sebenarnya program ini dilaksanakan secara tatap muka. Kenapa? Karena program ini sangat singkat, ya, kita hanya 8 hari, ya, oleh karena itu akan sangat lebih efektif kalau kita laksanakan itu secara tatap muka. Nah, tetapi apa boleh buat, ya, kita harus mengikuti program pemerintah dan memutus rantai penyebaran COVID sehingga kita laksanakan secara virtual. Rekan kami pelaksanaan ini
tidak akan menurunkan kualitas dari peserta didik nantinya. Itu kira-kira gambaran singkat tentang program Staple ini. Nah, nanti di akhir saya ingin mengajak kepada seluruhnya untuk berkomitmen. Nah, komitmennya itu sebenarnya ada dua, ya, tapi nanti kita bahas di belakang saja. Komitmen yang pertama bahwa seluruh peserta harus bisa mengikuti program-program yang sudah dijadwalkan oleh panitia secara tuntas, ya. Karena ini waktunya hanya 8 hari. Jangan sampai ada yang program yang tidak diikuti. Kemudian sebenarnya komitmen yang lebih jauh dari itu adalah mari kita pegang teguh nilai-nilai kebangsaan yang sudah ditemukan oleh para pendiri negara kita ini untuk kita teruskan dari generasi ke generasi. Itu sebenarnya komitmen yang sesungguhnya. Nah, itu nanti kita sedikit berjalan di belakang. Nah, slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, di sini saya mengangkat suatu moto. Kami umumkan Anda merespon, gitu ya. Kami umumkan Anda merespon. Kami adalah dalam hal ini Lemhanas mengumumkan tentang program pemangkatan nilai-nilai kebangsaan. Ini saya sampaikan bahwa Lemhanas bukan satu-satunya lembaga yang konsen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Tetapi setidak-tidaknya Lemhanas adalah salah satu lembaga yang konsen tentang itu. Ya, oleh karena itu, karena langkah gerak kami itu sangat terbatas, kami mengajak atau membuat strategi, ya, membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Di antaranya adalah saudara-saudara sekalian yang saat ini sudah tercatat sebagai peserta pelatihan untuk pelatih. Ya, jadi kami umumkan Anda merespon. Lanjut. Nah, lanjut. Dan perlu saya sampaikan kepada para peserta bahwa kali ini kita mengumumkan dan kita berharap ada 800 peserta yang akan kita rekrut dan itu akan kita kelompokkan di dalam 8 gelombang, gitu ya. 4 dilaksanakan secara PIP atau pelatihan untuk pelatih, 4 dilaksanakan secara bulan. Nah, ternyata responnya sangat luar biasa. Ya, dari 800 yang kita harapkan itu ternyata pesertanya lebih dari 800. Apa artinya itu, Bapak Ibu sekalian? Artinya ada saudara-saudara kita yang untuk kali ini belum bisa kita ikutkan dalam program ini. Nah, oleh karena itu, ya, komitmen pertama kepada Bapak Ibu sekalian, manfaatkan waktu, ya, manfaatkan kesempatan yang sudah Bapak dapatkan itu dengan baik, ya. Oleh karena itu, ya, saya menghimbau agar seluruh program itu dapat diikuti dengan tuntas. Nah, ini terus akan saya ingatkan terus, ya, jangan bosan-bosan karena hanya 8 hari, takutnya nanti 8 hari tidak efektif. Ya, Bapak Ibu tidak mendapatkan apa-apa kalau tidak serius, gitu ya. Nah, lanjut. Nah, saya mempunyai peranggapan, ya, kenapa kita ditemukan di dalam forum ini. Mudah-mudahan peranggapan saya ini tidak salah, Bapak Ibu sekalian, ya. Setidak-tidaknya ada 2 semangat di situ, ya. Semangat nasionalisme dan semangat patriotisme, ya. Mudah-mudahan tidak salah, ya, patriotisme, nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme itu berkaitan dengan semangat untuk persatuan, ya. Kemudian kalau sudah kita bersatu, ya, kita sudah merasa bahwa kita satu bangsa, ya, kita harus bela, ya, dengan semangat patriotisme. Nah, mudah-mudahan memang betul kita dipertemukan dalam 2 semangat ini setidak-tidaknya di dalam terus menjaga tetap tegaknya NKRI. Slide berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ada kata tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu kita harus saling mengenal. Nah, tentu saja untuk mengenal Bapak Ibu secara keseluruhan satu persatu ya sulit dalam waktu yang singkat ini. Oleh karena itu saya hanya mengenal dari data yang sudah diklasterkan atau dikategorikan oleh penyelenggara. Ya, dari situ saya dapatkan bahwa secara pendidikan Bapak Ibu sangat memadai. Itu ada S1, S2 dan S3. Tidak ada yang di bawah itu. Ya.
artinya dari sisi pendidikan sangat memadai. Turunan dari itu, bahwa wawasan kebangsaan yang memang sudah ditemukan oleh para pendiri bangsa kita sudah Bapak Ibu pahami semuanya. Kemudian karena ini forumnya adalah pelajaran untuk pelatih, saya lihat seluruhnya berasal dari guru, dosen, dan wisatawan. Artinya apa itu? Artinya bahwa untuk kegiatan belajar dan mengajar, Bapak Ibu sudah merupakan hal yang biasa. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, di akhir daripada program kita ini nanti, ya, spek atau kualifikasi yang saya temukan tadi nanti akan bertambah. Bertambahnya minimal 3, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian menjadi keluarga komunitas, ya, yang mempunyai pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang lebih, termasuk implementasinya. Kemudian yang kedua, bahwa Bapak Ibu sekalian nanti akan paham tentang paradigma nasional, ya, paham tentang paradigma nasional. Apa itu paradigma nasional? Nanti akan kita lihat di bagian belakang. Kemudian yang paling terakhir adalah Bapak Ibu nanti setelah selesai mengikuti program pelatihan ini, Bapak Ibu akan menjadi satu ikatan di dalam ikatan keluarga alumni Lemhanas. Oleh karena itu, untuk membekali Bapak Ibu sekalian, selain 4 konsensus dasar yang berasal dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian NKRI dan Sesambi Bhinneka Tunggal Ika, Bapak Ibu juga akan mendapatkan per dari Lemhanas, yaitu tentang wawasan Nusantara, atau itu bisa disebut geopolitiknya Indonesia. Kemudian juga akan mendapatkan ketahanan nasional, akan mendapatkan kepemimpinan nasional, dan perkembangan lingkungan strategik, dan segala sesuatu yang terkait dengan permennya dari Lemhanas. Nah, itu ya dengan syarat Bapak Ibu bisa mengikuti program ini dengan tuntas. Nah, agar imbang, ya, kami sementara mengenal Bapak Ibu dari data itu, ya, kemudian dari yang akan kita bekalkan, ya, agar imbang. Mungkin belum semua mengetahui tentang Lemhanas, kecuali mungkin satu-satunya yang paham Lemhanas di sini. Saya lihat ada salah satu peserta yang ini saya sangat hormat kepada beliau, luar biasa. Beliau ini adalah Tapok Lemhanas, ya, Prof. Sudarmawati. Ada? Ya, saya lihat tadi beliau sudah ada. Beliau ini tenaga profesional. Ya, selamat datang, Bu. Wah, luar biasa. Beliau ini tenaga profesional di Lemhanas dan berkenan untuk mengikuti tabel, ya, membuat kita minder di sini. Tetapi tidak apa-apa lah. Ya, kita nanti sharing-sharing, ya, Bu, ya. Dan tadi memperbaiki pembelajaran yang di perguruan tinggi, Pak. Baik, Prof. Jadi itu yang perkenalan saya dengan saudara-saudara sekalian. Ya, mungkin harus ingat, saudara-saudara harus tahu Lemhanas supaya nanti saudara-saudara juga bangga bahwa saya adalah ikatan keluarga alumni Lemhanas, ya kan, gitu. Tetapi nanti juga ada pesan saya, kalau sudah Anda menjadi keluarga Lemhanas, jangan sampai nanti membuat tulisan-tulisan yang berseberangan dengan pemerintah, misalnya, gitu, ya. Oke, jadi untuk berikutnya ini saya akan mengenalkan Lemhanas dengan film pendek. Silahkan disimak, mudah-mudahan semakin paham dengan Lemhanas. Silakan filmnya dulu. Eskalasi politik dunia tahun 60-an begitu kompleks, penuh ketidakpastian. Penerapan politik liberal dengan sistem multipartai justru menimbulkan persaingan antar partai yang tidak sehat, ditandai dengan konflik perebutan kekuasaan yang merugikan bangsa Indonesia. Guna melestarikan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan menjaga ideologi Pancasila, maka tercetuslah pendirian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
Gagasan pendirian Lemhanas dicetuskan sejak 1962 dan terus dimatangkan hingga akhirnya resmi berdiri pada 20 Mei 1965 dengan nama Lembaga Pertahanan Nasional dan berada di bawah Presiden. Jalan-jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa berbuat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Usai pergantian kepemimpinan Republik Indonesia tahun 1966 berdasarkan Kepres nomor 122 tahun 1967, posisi Lemhanas dialihkan kepada Menteri Pertahanan Keamanan dan bertanggung jawab kepada Menhankam Pangap. Seiring perjalanan waktu dengan dipisahkannya jabatan Menhankam dan Panglima ABRI tahun 1984, posisi Lemhanas berada di bawah Panglima ABRI. Lalu, sesuai Kepres nomor 4 tahun 1994, Lemhanas berpindah ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Bersama dengan itu, Lemhanas berganti nama menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Ditegaskan bahwa Lemhanas merupakan lembaga tingkat nasional dalam mengembangkan, memantapkan, dan memasyarakatkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Sejak masa reformasi, berdasarkan Kepres nomor 42 dan 43 tahun 2001, Lemhanas melakukan restrukturisasi organisasi menjadi lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Lemhanas kini dipimpin seorang gubernur dengan kedudukan setingkat menteri. Akhirnya, sesuai Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2006 dan Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2016, dengan berpedoman pada 11 prinsip pembaharuan, diadakan revitalisasi dan restrukturisasi Lemhanas. Langkah ini dilakukan guna mendukung visi Lemhanas, yakni menjadi lembaga yang berkualitas, kredibel, dan berkelas dunia dalam bidang ketahanan nasional. Lemhanas melaksanakan 3 misi, yaitu mewujudkan kader pimpinan tingkat nasional yang berdaya saing, berkarakter kebangsaan, demokratis, dan mampu berperan dalam pergaulan dunia internasional melalui pendidikan. Memberikan masukan pemerintah dalam pengambilan kebijakan internasional, regional, dan nasional melalui pengkajian strategis. Mewujudkan komponen bangsa yang berkarakter kebangsaan sesuai 4 konsensus dasar bangsa melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lemhanas menyelenggarakan program pendidikan reguler dan program pendidikan singkat. Program ini diperuntukkan bagi kader-kader pimpinan tingkat nasional yang berasal dari pejabat senior terpilih di lingkungan TNI, Polri, maupun sipil. Sebagai lembaga kajian strategis, Lemhanas RI juga melakukan pengkajian berbagai permasalahan strategis dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional, baik di bidang geografi, sumber kekayaan alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Selain itu, untuk melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, Lemhanas menggelar beberapa kegiatan lain, seperti program pemantapan pimpinan daerah, harmonisasi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia, dialog kebangsaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi berbagai kalangan dan komponen bangsa, serta training of trainers bagi tenaga pendidik
pengajar, dan pembina dari berbagai tingkat pendidikan. Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan tukar-menukar informasi, Lemhanas senantiasa menerima kunjungan tamu-tamu dari dalam dan luar negeri, baik pejabat sipil maupun militer. Lemhanas juga melakukan kunjungan dalam dan luar negeri yang dilakukan para peserta pendidikan